Oke, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana cara menggunakan fitur IoT Start di model atau di tipe motor dan juga sepeda merek Goda. Apa sih IoT Start? IoT Start adalah interkoneksi antara manusia dengan mesin, yang mana cukup menggunakan smartphone Anda dan dikoneksikan melalui Bluetooth aja. Fungsinya apa IoT Start? Fungsinya adalah untuk menyalakan dan juga mematikan unit sepeda ataupun motor listrik Goda cukup menggunakan Bluetooth. Cara mengoneksikan IoT Start menggunakan remote. Ada 3 jenis remote sebagai berikut. Nah, seperti ini ada 3 jenis remote untuk tipe sepeda dan motor listrik Goda. Yang pertama untuk model heksagonal ya. Cara yang pertama dilakukan adalah mereset pabrik. Gimana cara mereset pabrik? Yang pertama adalah menekan tombol gembok tertutup dan logo petir secara bersamaan, ditahan selama 3 detik sampai muncul suara. Nah, selanjutnya setelah muncul suara, masuk ke pengaktifan Bluetooth pada unit sepeda ataupun motor. Yang pertama, tekan tombol gembok terbuka dan juga logo petir secara bersamaan, ditahan selama 3 detik sampai ada suara. Lanjut di remote kedua yang berwarna putih biasanya. Cara yang dilakukan pertama kali sama, yaitu mereset pabrik dengan menekan tombol gembok tertutup dan logo Goda secara bersamaan selama 3 detik. 1, 2, 3, sampai muncul suara. Kemudian, selanjutnya adalah mengaktifkan Bluetooth dengan menekan tombol gembok terbuka dan logo Goda secara bersamaan selama 3 detik juga sampai ada suara seperti berikut. Dan untuk remote yang ketiga, cara mengaktifkan fitur IoT Start juga sama dengan remote yang pertama kali tadi, yang heksagonal. Yang pertama, reset pabrik dengan menekan tombol gembok tertutup dan juga logo petir secara bersamaan, tahan selama 3 detik sampai ada suara. Kemudian, aktifkan Bluetooth-nya dengan menekan tombol petir dan juga gembok terbuka secara bersamaan, ditahan 3 detik juga, 1, 2, 3, sampai ada suara. Kemudian Bluetooth akan aktif. Setelah mengaktifkan Bluetooth melalui remote, langsung buka smartphone Anda, cari perangkat yang tersedia seperti ini, kemudian koneksikan. Nah, dia akan otomatis menyala seperti ini setelah terhubung melalui Bluetooth smartphone Anda. Apabila saat pertama kali mengoneksikan menggunakan smartphone Anda dan kemudian dimintai kode atau password, langsung saja buka buku panduan pada kontak di sini, masukkan kode yang tertera, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pasangkan, maka dia akan langsung nyala secara otomatis. Setelah IoT Start terhubung atau unitnya sudah menyala, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur sensitivitas jaraknya. Hanya beberapa remote saja yang bisa mengatur sensitivitas jaraknya, yaitu remote nomor 1 dan juga remote nomor 3. Caranya bagaimana? Mari saya tunjukkan. Caranya adalah posisi unit harus mati terlebih dahulu. Kemudian, yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol gembok terbuka 1 kali sampai ada suara. Kemudian menekan atau menahan selama 3 detik logo listrik ini. Ditahan selama 3 detik sampai ada suara. Nah, ketika berbunyi 1 kali, maka jaraknya 5 meter. Ketika bunyi 2 kali, maka jaraknya 10 meter. Dan ketika berbunyi 3 kali, maka jaraknya 15 meter. Oke, untuk remote yang pertama atau yang heksagonal itu seperti itu caranya. Kemudian, lanjut ke remote yang ketiga atau yang warna hitam seperti ini. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tekan logo gembok terkunci terlebih dahulu 1 kali seperti ini, kemudian tekan dan tahan logo speaker selama 3 detik. Nah, seperti itu suaranya. Kemudian lanjut lagi 3 detik. Nah, kalau 1 kali bunyi berarti 5 meter. Kalau 2 kali bunyi berarti 10 meter. Dan yang terakhir, tululing atau 3 kali berarti 15 meter. Jadi saat smartphone Anda berada dalam jarak tersebut, maka akan otomatis mati 5 meter, 10 meter, dan juga 15 meter. Dan saat device atau smartphone Anda mendekati unit atau motor ataupun sepeda listrik dalam jarak 1 meter, dia akan otomatis menyala.
Nah, seperti itu cara untuk mengaktifkan atau cara menonaktifkan unit dengan menggunakan fitur IoT Start. Kelebihan lain dari fitur IoT Start ini adalah dia bisa digunakan oleh 5 device atau 5 HP secara bergantian. Siapa tahu posisinya mau dipakai ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, kakeknya, itu juga bisa dilakukan atau bisa dipakai dengan 5 device tersebut. Ada penggunaan fitur IoT Start yang berbeda pada tipe GD299 Mecha Starship. Bedanya adalah fitur IoT Start-nya akan mengaktifkan fitur One Touch Button. Dengan sekali sentuh, unit akan langsung menyala secara otomatis. Cara menggunakan fitur One Touch Button ini bagaimana? Mari saya tunjukkan. Cara mengaktifkannya sama dengan di video yang awal tadi. Ya, caranya adalah menekan tombol gembok tertutup dan juga logo petir secara bersamaan sampai ada suara. Kemudian, menekan logo petir dan juga gembok terbuka secara bersamaan juga sampai ada suara seperti itu. Kemudian koneksikan melalui smartphone Anda. Nah, kita cari perangkatnya, hubungkan. Kalian cukup menekan tombol ini. Maka unit akan langsung menyala secara otomatis. Dan cara mematikannya cukup menahan selama 3 detik saja. Maka akan langsung mati unitnya. Selama 10 detik unit ini akan masih tetap terhubung dengan smartphone Anda. Contohnya seperti ini, dia akan masih nyala. Kemudian cara mematikannya itu ada 2 cara. Cukup nunggu 10 detik atau menjauhi sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Cukup tekan 1 kali aja, maka unit akan langsung menyala seperti ini. Nah, itu perbedaan IoT Start yang ada di tipe 299 Mecha Starship yang berfungsi untuk mengaktifkan One Touch Button dengan unit yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya untuk fitur IoT Start yang ada pada tipe sepeda dan motor listrik. Tunggu penjelasan fitur-fitur yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Go to Safer Smart EV.